Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang pinggiran. Lagi-lagi Azam menunjukkan kebencian dan kedengkiannya terhadap Pak Jokowi. Bagaimana tidak, perkara yang bahkan tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi pun dipaksa menyeret nama beliau. Seolah-olah di negeri ini tidak ada aparat hukum, tidak ada penyidik, dan tidak ada hakim. Yang ada hanya satu nama yang harus disalahkan, yaitu Pak Jokowi. Lalu, mengapa setiap perkara selalu diarahkan kepada Pak Jokowi? Mengapa setiap proses hukum selalu digiring menjadi seolah ada tangan kekuasaan di belakangnya? Dan apakah masih bisa disebut kritik objektif atau justru sudah menjadi kebencian politik yang kehilangan akal sehat? Mari kita simak video berikut ini sebelum kita membahasnya lebih jauh. Kalau kita perhatikan baik-baik, pola yang dimainkan Azam sebenarnya sangat mudah dibaca. Apapun perkaranya, ujungnya harus Pak Jokowi. Siapapun yang tersandung masalah, bayangannya harus diarahkan ke Pak Jokowi. Padahal logika hukum tidak bekerja seperti itu. Negara ini punya mekanisme hukum. Ada penyidikan, ada alat bukti, ada jaksa, dan ada pengadilan. Tetapi semua proses panjang itu seperti dihapus begitu saja. Hanya demi membangun narasi bahwa semuanya dikendalikan oleh satu orang. Dan menurut saya, inilah yang sangat berbahaya dalam demokrasi kita. Karena ketika seorang yang dikenal sebagai pengacara lebih sibuk menggiring opini dibanding menjelaskan substansi hukum, maka kita akhirnya tidak diajak berpikir jernih, melainkan diajak memelihara kecurigaan politik tanpa batas. Yang lebih ironis lagi, orang-orang seperti Azam ini sering berbicara tentang demokrasi dan keadilan. Tetapi di saat yang sama, mereka justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan penegakan hukum itu sendiri. Sebab kalau semua keputusan hukum selalu dituduh sebagai skenario penguasa, lalu untuk apa ada pengadilan? Untuk apa ada hakim? Dan untuk apa ada proses pembuktian? Atau jangan-jangan hasil hukum hanya dianggap benar kalau sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Inilah yang menurut saya menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi soal hukum, tetapi soal rasa benci yang terlalu besar kepada Pak Jokowi. Karena orang-orang yang sudah dipenuhi kedengkian biasanya tidak lagi melihat fakta secara objektif. Semua hal akan dipaksa cocok dengan narasi yang ingin dipercayai. Dan kita harus mulai cerdas membaca pola seperti ini. Jangan sampai demokrasi berubah menjadi panggung propaganda, di mana kebencian terus diproduksi lalu dibungkus seolah-olah kritik intelektual. Karena kritik tanpa objektivitas hanyalah agitasi yang diberi jas akademik. Jadi menurut saya, perbedaan politik itu hal biasa. Kritik kepada pemerintah juga bagian dari demokrasi. Tapi kalau setiap perkara selalu dipelintir untuk menyeret satu nama tanpa dasar yang jelas, maka itu bukan lagi kritik yang sehat, melainkan upaya membangun persepsi kebencian secara terus-menerus. Dan kalau pola seperti ini dibiarkan,
Yang rusak bukan hanya nama seseorang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan demokrasi di negeri ini. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.